Oke, kali ini saya mau bahas atau mereview tentang bukunya Kurt Cobain. Hello, 90s. Jurnal harian, diary atau apa catatannya Kurt Cobain cukup fenomenal waktu itu. Jadi banyak banget diburu oleh fans-fans Kurt Cobain, termasuk saya sih. Ini adalah edisi kedua, jadi covernya berwarna merah. Kalau yang edisi pertama covernya warna hitam, jadi isinya sama, cuman kopi yang kedua. Jadi karena saking boomingnya yang edisi pertama yang terjual hingga 200 ribuan kopi lah, dimunculkan juga yang edisi kedua jadi warna merah. Edisi pertama itu dirilis sekitar tahun 2002, sedangkan tahun berikutnya ya, karena saya juga dapatnya mungkin 2012 atau 2013, beberapa tahun belakang, udah lama banget. Jadi di cover depannya ada tulisan juga, if you read you'll judge. Ya kita harus baca dulu gitu baru ngejudge. Di cover belakang ini warnanya kuning, dan ini emang catatan beliaunya gitu ya, sampai ditulis gede dengan spidol Nirvana. Jadi kayak kalau kita misalnya punya atau sesuatu yang membanggakan. Oh ya, di sini juga ada harganya, sekitar 25 dolar US dan juga atau 26,5 US Kanada, dolar Kanada. Tebal banget nih, sekitar hampir 300-an halaman. Jadi cukup banyak banget. Dan ini dipublish atau diproduksi oleh Riverhead Books New York. Oke, ini ada semacam catatan yang ya lumayan lucu sih, dan juga ditaruh di depan, jadi ya saya anggap aja jadi sebagai mukadimahnya gitu ya. Don't read my diary when I'm gone. Okay, I'm going to work now. When you wake up this morning, please read my diary. Look through my things and figure me out. Jadi di halaman paling atas tuh ditulis don't read my diary when I'm gone. Dia bercanda, mungkin ini semacam catatan, entah mungkin buat Courtney Love atau mungkin siapapun yang waktu itu bersama Kurt Cobain. Jadi dia semacam kasih note, semacam itulah. Dan di sini ada ini yang saya tunjukin adalah tulisan bagaimana mereka akhirnya memutuskan memakai nama band mereka, yaitu Nirvana. Oh, our last and final name is Nirvana. Jadi mungkin dari berbagai macam nama yang muncul, kayak saya ada nama Skid Row, ada Pencepi atau apa. Finally mereka setuju dengan nama Nirvana. Nah, selain itu Kurt Cobain ini juga seorang artistik, artinya dia juga pintar ngegambar ya. Ini ada gambarnya, meskipun serem tapi ini nunjukin kalau dia berbakat, dan bagus banget sih gambaran kayak pakai pensil 2B ini. Dan ini juga beberapa ada di albumnya ya, kayak di In Utero, terus album kedua itu apa sih? Nah, ini ada yang epic juga di We are willing to pay for the majority of pricing of 1,000 copies at our LP and all of the recording costs. We basically just want to be on your label, sir. Do you think you could please send us a replay? Send us a replay. Well, ini semacam mungkin abis ini ya, dia nggak tahu, ini mungkin dia pengen bikin single mereka atau apa sebelum ke Sub Pop atau ini sama Sub Pop, nggak ngerti juga. Jadi sempat ditulis seperti ini. Jadi kayaknya ini di album pertama dia, di album Bleach ini, yang kalau sempat keinget di Unplugged, dia bilang waktu mau nyanyiin lagu About a Girl itu, this from our first record, most people don't own it. Dan kayak ini era-era Bleach atau sebelum persiapan sebelum mereka bikin album Bleach mungkin.
Nah, yang ini ada juga beberapa penggalan atau tulisan liriksnya. Di sini seperti kayak Floyd Barber, ini dari album Bleach ya. Beyond dark lines coming in, Floyd upsets my head chin. Sit down, chat, and don't be afraid. Steam hot towel on my face. I was safe. Kira-kira kayak gitulah. Gue masih ingat lagu ini. Gue seneng banget dulu waktu itu. Sempat juga mainin lagu ini. Juga ada Paper Cuts ini. Paper Cuts ini di Bleach atau Incesticide ya. Jadi ada beberapa juga di jurnal ini juga tulisan lirik dari lagu-lagu Kurt, lagu-lagu Nirvana maksudnya. Ada beberapa macam juga sih, kayak Hairspray Queen ini kayak di album Incesticide, lalu Mexican Seafood juga, dan nggak tahu nih gambar apa. Ini juga ada gambarnya Kurt, agak serem juga nih, gantung. Ini semacam G.I. Joe aja, G.I. Joe apa ya? Jadi dulu ada film kartun yang sempet ada juga beberapa sequel film bioskopnya ya, G.I. Joe, dan ini mungkin ini G.I. Joe tapi kayaknya nggak bisa jadi karena helmnya sih kayak helm rugby gitu. Salah satu karya absurdnya Kurt. Dan ini juga ada semacam penggalan lirik atau lirik yang belum jadi. Not finished ini kayaknya dari Dumb. I'm not like them, but I can pretend. The sun is gone, but I have a light. The day is done, but I'm having fun. I think I'm dumb, or maybe just happy. My heart is broke, but I have some glue. Nah, ini tulisannya saya senang banget. My heart is broke, but I have some glue. Hold me inhale and man it with you. We'll float around, hang out on a cloud. Then we come down and have a hangover. Jadi contohnya itu, jadi ada beberapa juga. Dumb itu kan di album In Utero, jadi mungkin eranya juga sempat nulisnya sebelum In Utero, karena sayangnya juga di di jurnal ini nggak ketulis tanggalnya, atau memang Kurt nggak pernah nulis tanggal tahun gitu ya. Nah, ini penting nih. Jadi karena Kurt itu kidal atau left-handed, jadi mungkin awal-awal dia ngakalin gitar right-handed di balik gitu ya mungkin ya. Kali ini kayaknya dia setelah mungkin ada duit, atau mungkin ini era Nevermind, jadi Kurt mencoba untuk bikin untuk gitar dia yang benar-benar versi left-handed atau kidal. Jadi di sini ada gambarannya, dan Mustang Jaguar itu adalah gitar yang sering dia pakai. Dan ini kayak ini yang mungkin dia pengen, Mustang Jaguar Jack Stang atau disebut Jack Stang bener ya, left handed. Dan dari yang saya tahu tuh memang beberapa teman-teman atau saya sendiri juga senang yang benar-benar ngefans sama Kurt Cobain, atau mereka cover lagu Kurt Cobain, atau mereka main, atau beberapa anak di komunitas grunge itu emang rata-rata mereka punya Jaguar Jack Stang, entah itu emang real ataupun custom sendiri. Jadi ketika kita main atau kita mau main di stage gitu, kayak wow, keren banget gitu kita pakai Jack Stang. Dan emang gitarnya unik sih, benar-benar unik. Dan ya Kurt Cobain lah, kalau bukan Kurt Cobain siapa lagi ya yang bisa bikin sesuatu itu yang jadi sebuah tren. Bahkan dari gitar pun dia udah punya ciri khas gitu loh. Coba aja cek atau kita kalau sempat ngelihat apa itu mainan-mainan atau apa itu yang disebut mainan figur juga ada beberapa, dan tetap gitar yang dipakai ikonnya itu adalah
Jaguar atau JX Tank. Dan ini ada juga lagi ya, jadi sama Kurt Cobain itu digambar sendiri gitar-gitar yang dia pengenin itu. Ini ada stangnya juga. Oh, ini nggak jadi deh, yang kayak ini aja misalnya, mungkin kayak gitu ya. Tuh ini, dan ini left-handed Jaguar, tapi apa namanya? If this a hand stock have possible, then the old Fender will be fine. Jadi kayaknya pernah ngeliat dia pakai gitar macam ini. Jadi boardnya itu jack, tapi headstocknya itu model kayak gini old Fender ya. Jadi Kurtnya emang keren ya, maksudnya dia ngegambar sendiri dan ngejelasin sih banget gitu, dijelasin nama Kurt. Tulis left handed, gede banget. Oke, jadi jurnal ini nggak dari satu jurnal aja. Kalau dilihat dari dalamnya itu mungkin terdiri dari 2 atau lebih, sekitar 3 jurnal, karena ada beberapa cover jurnal juga kayak warna kuning, warna ungu, warna apa lagi gitu ya. Tapi emang runtutannya katanya ini emang urut gitu dari awal jurnal awal, nggak tahu dari mulai awal tahun berapa sampai tahun berapa ya, hingga terakhir. Dan Kurt emang seneng banget dengan model jurnal seperti ini ya, karena cover jurnal setelahnya itu juga sama, meskipun warnanya aja yang beda, ada kuning, ada ungu, dan ada mungkin hijau atau apa lagi dalamnya itu. Dan semuanya itu juga hal nulis sesuatu, jadi kayak nulis diary, nulis sesuatu yang secara nggak langsung menceritakan dirinya atau apa yang jadi concern dia, pikiran dia, atau apa yang pengen dia tulis lah, dari mulai apapun itu hingga sampai lirik-lirik lagu. Jadi kalau kalian yang ngefans sama Kurt Cobain itu, meskipun nggak wajib sih sebenarnya, cuman kalau bisa dapet ini sih keren banget, karena ini benar-benar sebuah koleksi, dan beruntunglah jika kalian punya koleksi ini. Jadi saya beruntung sih sebenarnya. Oke, saya kira gitu aja sih reviewnya. Dan ya sekali lagi, ini bukan semacam buku novel kayak Heavier Than Heaven gitu ya, diceritakan ulang oleh penulisnya secara rinci, cerita apa dari A sampai Z. Bukan, ini benar-benar hanya tulisan real atau diary real atau jurnal real dari seorang Kurt Cobain, dari yang diambil dari beberapa jurnal. Dan ini ya mostly, atau semoga aja emang benar-benar nggak ada yang dikurangin ya. Jadi benar-benar ini juga jadi ada gambar, ada tulisan lirik, ada keluh kesahnya, ada marah-marahnya, ada keselnya, sedihnya, segala macam ada di dalam sini. Dan lumayan tebal juga, hampir 300 halaman. Oke, lanjutin ya Bill. Oke Mas Den. Jurnal ini dipublikasikan setelah sebulan perilisan album self-titled Greatest Hits Nirvana 2002. Ya, jurnal ini secara resmi dipublikasikan pada November tahun 2002 berbentuk hardcover. Setahun kemudian berbentuk softcover pada November tahun 2003. Berarti punya Mas Denny tadi termasuk edisi kedua atau softcover. Jurnal ini langsung masuk ke urutan 1 New York Times Bestseller List, atau daftar penjualan terbaik versi media New York Times pada tanggal 15 Desember tahun 2002. Terjual kurang lebih 375.000 eksemplar. Cukup luar biasa. Jurnal ini berisi catatan tulisan tangan, gambar sketsa, surat dan lain-lain yang dilakukan sendiri oleh Kurt Cobain. Ini berjumlah hampir 300 halaman. Surat-surat yang tertuang di jurnal adalah kebanyakan berupa draft yang entah terkirim atau tidak.
Seperti pada halaman awal yaitu surat kepada Dale Crover sahabatnya yang juga sebagai drummer The Melvins. Lalu di halaman lain ada surat kepada Toby Vail dari grup band Bikini Kill yang pada saat itu menjadi kekasih Kurt. Lalu surat kepada Eugene Kelly dari band The Vaselines yang diakui Kurt adalah band favoritnya serta penulis lagu favorit Kurt Cobain. Lagu-lagu mereka dinyanyikan oleh Nirvana yang berjudul Molly Sleeps, Son of Gun dan Jesus Don't Want Me for Sunbeam. Lalu juga ada surat kepada istrinya yaitu Courtney Love. Juga ada surat pemecatan dari Chris Novoselic kepada drummer Nirvana pada saat itu yaitu Dave Foster serta surat kekesalan Kurt Cobain kepada majalah Rolling Stone dan MTV. Lalu sketsa gambar maskot dari band Iron Maiden yaitu Eddie. Serta gambar Kurt yang memadukan Alice Cooper dan Elvis Presley maka menjadi Elvis Presley dan masih banyak lagi sketsa absurd yang dibuat Kurt. Kurt juga suka membuat list band favoritnya dan mengkategorikannya sesuai genrenya dari genre indie, punk rock, hip hop hingga hardcore serta blues. Seperti The Vaselines, Pixies, The Breeders, Sonic Youth, R.E.M., Bad Brains, Black Flags, Sex Pistols, The Beatles, Aerosmith, Led Belly dan masih banyak lagi. Kumpulan jurnal ini disusun secara berurutan sesuai dengan jurnal asli Kurt Cobain dengan cover berbagai warna namun tidak diketahui persis tanggal bulan dan tahunnya. Sebentar, tiba-tiba saya teringat tentang surat bunuh diri mendiang Kurt Cobain ya. Di samping cukup sukses, mempublikasi jurnal ini juga membuat sedikit kontroversi. Frances Bean Cobain si buah hati pada tahun 2018 menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mau membaca jurnal milik ayahnya tersebut dan menyesalkan bahwa sang ibu yaitu Courtney Love mempublikasikannya di tahun 2002. Sebagai penutup, saya sertakan lembaran dari jurnal tulisan Kurt yang cukup menarik dan menginspirasi yaitu Don't Rape, Don't Be Prejudiced, Don't Be Sexist, Love Your Children, Love Your Neighbor, Love Yourself, and don't let your opinions obstruct the aforementioned list. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya.